Berbeda dengan Aleta, berbeda pula dengan Faye. Faye saat ini sangat gelisah karena tidak diberikan izin untuk keluar rumah. Sementara Aldebaran sedang ada rapat penting yang tidak bisa ia tinggalkan. Faye melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, karena penghuninya sedang berada di dapur. Faye dengan langkah pasti keluar dari rumah dan tidak lupa membawa dompet serta uang tunai yang banyak di dalam tas miliknya. Semua orang tidak menyadari kalau saat ini Faye sedang masuk ke dalam mobil dan akan keluar dari rumah tersebut. Yes, aman, gumam Faye saat berhasil melewati pintu gerbang. Faye menipu penjaga gerbang dan mengatakan sudah mendapat izin dari sang suami. Dengan sedikit ancaman, kedua penjaga gerbang pun takut dan terpaksa membukakan pintu gerbang. Faye mengendarai mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Tujuannya adalah mall, entah mengapa semenjak hamil, Faye lebih gemar ke mall untuk berbelanja. Faye pun memarkirkan mobilnya saat sudah tiba di parkiran mall. Faye menuju toko yang menjual pakaian anak-anak laki-laki dan perempuan. Bahkan Faye membeli dalam jumlah yang banyak. Faye begitu menikmati momen ini, terasa menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Setelah selesai berbelanja, Faye membayar semua pakaian yang sudah dipaketkan oleh pelayan toko tersebut. Dan meminta pelayan toko untuk mengantarkannya ke mobil. Pelayan merasa sangat senang karena Faye tidak menyuruhnya secara cuma-cuma. Terima kasih, ucap pelayan itu. Iya, terima kasih kembali, jawab Faye. Faye hendak membuka pintu mobil, tapi dicegah oleh dua orang pria. Faye tidak jadi membuka pintu mobil dan kembali menguncinya. Ternyata di dalam sudah ada satu orang pria yang masuk. Yang satunya masih di luar. Pria yang di dalam mobil kebingungan hendak keluar. Karena kuncinya ada pada Faye. Mau apa kamu? Tanya Faye. Serahkan uangmu, dan lepaskan temanku, jawab pria itu. Tanpa bicara apa-apa Faye langsung menerjang pria itu. Pria itu tidak menduga akan mendapatkan serangan dari Faye. Sehingga pria itu terpental ke belakang. Faye menghampiri pria itu dan menghajarnya dengan membabi buta. Itu kan yang kamu minta? Tanya Faye. Faye sendiri tidak tahu, mengapa hasrat bertarungnya menggebu-gebu saat ini. Seolah itu bukan Faye, seolah jiwanya dengan Aleta tertukar. Faye pun melapor kepada petugas keamanan di mall tersebut, dan kedua orang itu pun segera diamankan. Yang satunya masih sudah terkulai lemah dan yang satunya tidak diusik sama sekali oleh Faye. Sementara di rumah, Cahaya baru menyadari kalau menantunya tidak ada di kamar. Cahaya pun menelpon penjaga gerbang dan penjaga gerbang mengatakan Faye pergi atas izin Aldebaran. Cahaya pun langsung menelpon Aldebaran. Kebetulan Aldebaran baru selesai meeting dan ingin kembali ke rumah. Ya bun, ada apa? Tanya Aldebaran to the point. Faye kabur, jawab Cahaya. Aldebaran yang panik langsung mematikan sambungan teleponnya. Dan berlari menuju mobil. Kebetulan saat Cahaya menelpon, Aldebaran sudah berada di lantai bawah. Aldebaran segera masuk ke dalam mobil, dan mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Andi yang melihatnya masih bengong saat melihat mobil bosnya seperti tidak terkendali. Perjalanan 30 menit hanya ditempuh beberapa menit saja oleh Aldebaran. Saat tiba di pintu gerbang, kedua penjaga diinterogasi. Aldebaran seperti seorang polisi ketika ini. Penjaga menceritakan semuanya tanpa ada yang disembunyikan. Juga ancaman nona muda mereka. Aldebaran segera masuk menemui sang bunda yang sedang duduk di ruang tamu bersama Wardina. Bagaimana bisa Faye kabur, bun? Tanya Aldebaran. Bunda juga tidak tahu, bunda pikir Faye masih di dalam kamar, sementara bunda dan nenekmu di dapur, jawab Cahaya. Tidak adakah yang bisa dilacak? Bukankah kamu jenius? Tanya Cahaya. Cincin, jawab Aldebaran. Aldebaran baru teringat kalau cincin yang dipakai oleh Faye ada alat pelacaknya. Aldebaran pun segera mengambil ponselnya dari saku jasnya dan mengutak-atik ponsel tersebut. Dapat, ucap Aldebaran. Aku harus menyusulnya bun, pamit Aldebaran. Bunda ikut, nanti biar ada yang bawa mobil pulang, pinta Cahaya. Aldebaran pun mengangguk. Akhirnya Cahaya dan Aldebaran pun menyusul Faye. Sementara yang mereka cemaskan sedang asik bermain dan tertawa bersama anak-anak panti. Faye merasa terhibur berada di tempat ini. Ya, Faye membeli pakaian yang banyak hanya untuk anak-anak panti. Mereka semua sangat bahagia mendapatkan pakaian baru. Faye juga memesan makanan untuk makan siang mereka. Faye memesan dari restoran milik Aleta. Saat ini mereka berkumpul sedang menikmati makan siang. Terima kasih nak, ucap ibu penjaga panti.
Sama-sama Bu, jawab Fei. Fei juga memberikan uang kepada ibu panti untuk keperluan sehari-hari di panti ini. Fei menoleh saat terdengar suara deru mesin mobil. Fei hafal betul suara mobil tersebut. Aldebaran berlari kecil menemui Fei, hingga ia lupa memberi salam kepada ibu panti. Sayang, panggil Aldebaran lalu memeluk Fei dan tidak menyadari kalau dirinya menjadi tontonan ibu panti dan anak-anak panti. Mengapa Hubi datang? Tanya Fei. Dia tidak sadar kalau tindakannya itu membuat suaminya panik. Kamu tidak sadar, sayang. Kepergianmu tanpa pamit membuatku cemas, jawab Aldebaran. Kalau aku pamit, pasti tidak diizinkan. Aku bete dikurung terus, ucap Fei. Oh ya, Aldebaran sudah tidak lagi mual-mual, hanya terkadang ingin makan buah yang ada rasa asam-asamnya. Sementara Fei cuma doyan makan, hingga tubuhnya pun mulai berisi ditambah lagi perutnya yang mulai membuncit. Maafkan aku sayang, aku hanya khawatir sama kamu, ucap Aldebaran. Cahaya mendekat dan langsung mengucapkan salam kepada mereka semua. Dan mereka pun menjawab serentak. Aldebaran langsung melepaskan pelukannya dan menoleh kiri kanan, barulah ia ternyata dikerumuni banyak orang. Maaf, ucap Aldebaran pada ibu panti. Gak apa-apa, jawab ibu panti. Kemudian mereka pun melanjutkan makannya yang tadi sempat terjeda. Fei yang paling banyak, hingga 3 porsi untuk dirinya sendiri. Makan yang banyak sayang, biar anak kita sehat, ucap Aldebaran. Aldebaran dengan telaten menyuapi Fei, kadang menyuapi dirinya sendiri. Fei sengaja memesan lebih makanan tersebut, siapa tahu ada yang ingin nambah. Ini nyonya, ucap ibu panti menyerahkan 1 kotak makanan untuk Cahaya. Terima kasih, ucap Cahaya. Sebentar lagi kalian akan punya adik baru, Auntie Fei sedang mengandung, ucap Aldebaran. Anak-anak panti bersorak gembira, mereka pun memeluk dan mencium Fei satu persatu. Dan menyapa calon bayi Fei, padahal masih belum mengerti apa-apa. Selamat ya, nyonya, bakal dapat cucu, ucap ibu panti. Terima kasih, Cahaya pun merasa sangat bahagia. Kita pulang ya, lain kali kita ajak anak-anak ke tempat hiburan. Bagaimana? Tanya Aldebaran. Benarkah? Tanya Fei berbinar. Aldebaran mengangguk. Anak-anak panti yang mendengar itu pun merasa senang. Karena liburan nanti mereka akan diajak ke taman hiburan. Akhirnya trimester pertama sudah terlewati. Dan usia kehamilan Fei sudah mencapai 4 bulan. Tapi cara makannya tidak berubah, dan Fei tidak mengalami kesulitan apapun saat kehamilannya. Sementara Aleta saat ini kehamilannya sudah mencapai 3,5 bulan. Masa-masa sulit kehamilan yang dialaminya akhirnya terlewati. Sekarang malah berbalik pada Ars. Ars menjadi sensitif terhadap bau-bauan seperti parfum. Meskipun tidak sampai muntah tapi cukup mengganggu indera penciumannya. Saat ini Aleta lebih sering makan, setelah trimester pertama sulit untuk makan. Sayang, kepalaku pusing, keluh Ars sambil merebahkan kepalanya di pangkuan Aleta. Wajahnya ditempelkan ke perut Aleta yang sudah terlihat membuncit. Aleta mengelus rambut hitam Ars, sabar ya, dulu aku juga begitu. Mungkin anak kita balas dendam, jawab Ars sekenanya. Hus, jangan ngomong begitu. Nanti mereka dengar loh, kata Aleta. Iya, jawab Ars. Diva masuk ke kamar mereka dengan membawa makanan yang diinginkan Aleta. Setiap 2 jam Aleta maunya ingin makan. Kecuali kalau ia tidur. Diva tersenyum kala melihat Ars berbaring berbantalkan paha istrinya. Sepertinya Ars yang sedang ingin dimanja kali ini. Biasanya kalau suami ngidam di awal-awal, ucap Diva. Ketukar deh kayaknya Oma, ujar Aleta. Aleta kini semakin berisi, karena beberapa minggu ini doyan makan. Tapi masih di tahap wajar ya. Hubi, boleh gak antar aku ke restoran? Tanya Aleta. Kamu rindu restoran sayang? Tanya Ars. Iya Hubi, sejak hamil aku belum pernah ke sana. Sekalian aku ingin kasih bonus pada mereka semua, jawab Aleta. Berapa bonus yang ingin kamu berikan? Tanya Ars. Aleta menunjukkan 5 jarinya. 500.000, tanya Ars. 5 jeti Hubi, masa cuma 500.000, jawab Aleta. Ya kirain, ucap Ars. Aleta menghabiskan makanannya, lalu meminta suaminya untuk menyediakan amplop dan diisi dengan uang yang disebutkan tadi. Padahal Aleta setiap bulan juga sudah memberikan bonus melalui Dara. Meskipun hanya 1 juta, tapi bagi mereka yang dari keluarga kurang mampu 1 juta itu nominal yang cukup besar. Apalagi itu adalah bonus.
Setelah selesai, Ars dan Aleta pun berpamitan kepada Diva dan Dharmendra. Rencana mereka setelah dari restoran mereka akan mampir di rumah sang ayah. Meskipun seminggu sekali Ram dan Cahaya menemui Aleta, tapi tetap saja beda, orang tua yang mengunjungi dengan anak yang mengunjungi itu berbeda. Siap sayang, tanya Ars. Aleta mengangguk dan segera memasang sabuk pengaman. Ars mulai menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang, karena ada 4 nyawa dalam mobil tersebut. Ars begitu fokus menyetir sesekali ia juga melirik ke arah istrinya. Sudah lama kamu tidak jalan-jalan, sayang. Apa kamu tidak jenuh? Tanya Ars. Apa boleh buat, Hubi? Kalau saja aku tidak ngidam parah mungkin aku akan jalan-jalan terus, jawab Aleta. Akhirnya mereka pun tiba di restoran. Terlihat restoran sangat ramai saat ini. Karena mereka sedang makan siang. Aleta keluar dari mobil setelah dibukakan pintu oleh Ars. Ars menggandeng tangan Aleta. Orang yang pertama menyapa mereka adalah Orlando, kemudian baru Faisal. Wah, lama tidak bertemu tahu-tahu sudah isi, canda Orlando. Kamu kapan? Tanya Aleta. Nanti, mungkin sebulan lagi, jawab Orlando. Tuan, Nona, sapa Faisal. Oh ya, Faisal dan Nia juga sudah bertunangan. Faisal memberanikan diri untuk melamar Nia di depan orang tuanya. Dan kedua orang tuanya pun menyetujui. Meskipun ada sedikit drama di antara mereka. Karena Nia dilamar oleh pria lain, dan Nia menolaknya. Orang tua Nia tidak masalah siapapun pilihan Nia yang penting baik dan bertanggung jawab. Dan yang paling utama anak mereka bahagia. Apa kabar semuanya? Tanya Aleta dengan lantang. Orang-orang yang makan di sana pun heboh melihat sepasang suami istri. Beruntung banget ya, dapat keturunan keluarga terkaya. Kalau aku jadi suaminya gak usah kerja juga dapat duit, kata pengunjung pria satu. Tidur dulu baru jadi suami nona muda Henderson, ejek pria dua. Iya, dalam mimpi pun kamu tidak bisa mendapatkannya. Yang menjadi menantu keluarga Henderson orang terpilih gak kaya kamu, pria tiga. Sementara yang wanita juga bergosip tentang keberuntungan Ars, mereka memuji ketampanan Ars dan sebagainya. Ale, teriak Dara, lalu berlari kecil menghampiri Aleta. Dara tadi ke toilet, sebelum Aleta datang Dara duduk bersama Orlando. Wah sudah besar ternyata, berapa bulan? Tanya Dara. 3,5 bulan, jawab Aleta. Hah, tapi kayak sudah 6 bulan, ucap Dara heran. Kembar, jawab Aleta. Para karyawan Aleta tidak ada yang berani. Setelah mereka tahu, mereka berubah menjadi segan. Jam makan siang sudah selesai, satu persatu mereka meninggalkan restoran. Termasuk Faisal dan Orlando, nanti sore baru mereka ke sini lagi. Aleta mengumpulkan semua karyawannya, baik itu koki, pelayan, cleaning service, pengantar makanan, dan pengangkut barang. Semua berkumpul karena Aleta akan memberikan mereka bonus. Setengah bulan lagi mereka gajian, saat mendapat bonus sebelum gajian membuat mereka semakin semangat. Satu orang satu, ucap Aleta. Mereka maju satu persatu mengambil amplop tersebut. Ada yang langsung mencium dan memeluk amplop tersebut saking senangnya. Bahkan ada yang menangis karena memang butuh uang. Ada juga yang memohon agar bisa terus bekerja di restoran ini. Yang penting kalian rajin, dan jangan mencari masalah, ucap Aleta tegas. Mereka merasa bersyukur mendapatkan bos sebaik Aleta. Mereka pun berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Sekarang lanjutkan pekerjaan kalian, hari ini pulang lebih awal dari biasanya, titah Aleta. Ars memeluk Aleta dan membawanya ke ruangan Dara. Bagaimana? Tanya Aleta. Apanya? Tanya Dara balik. Kamu dan Orlando. Tanya Aleta lagi. Dia serius ingin menikahiku. Tapi kedua orang tuanya belum menyetujui hubungan kami, jawab Dara. Perlu aku bantu? Tanya Aleta. Dara terdiam, sejujurnya ia juga ingin dapat restu dari kedua orang tua Orlando. Meskipun hubungan Orlando dan kedua orang tuanya masih berseteru. Aku akan bongkar kebusukan sahabat dan putrinya. Mereka bukan orang baik-baik, kata Aleta. Kamu mengetahuinya? Tanya Dara. Apa yang tidak aku ketahui? Setelah Orlando bercerita tentang dirinya, aku mulai menyelidikinya diam-diam, kata Aleta. Sayang, kita tidak perlu ikut campur, biar Orlando menyelesaikannya sendiri, ucap Ars. Tadinya aku mau diam saja, tapi ternyata masalahnya semakin rumit. Sebelum harta orang tuanya habis. Sebaiknya dicegah terlebih dahulu, kata Aleta. Bisakah kita selesaikan sekarang? Tanya Dara.
Sebaiknya kita menunggu Orlando dan bisa berdiskusi dengannya, kata Aleta. Dara segera menelepon Orlando. Orlando yang baru saja sampai di perusahaan langsung menjawab panggilan tersebut. Ya sayang, kangen ya? Tanya Orlando. Aleta ada sesuatu yang penting ingin dibahas, bisa gak datang sekarang? Karena ini menyangkut masalah orang tuamu. Dara, Orlando mengernyitkan keningnya, mendengar kedua orang tuanya dia sedikit malas untuk membahasnya. Tapi Orlando juga penasaran.